Pangajali. Om Swastiastu. Teman-teman dan Pak Guru, untuk mengawali pelajaran kali ini, mari awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama Islam. Berdoa mari. Berdoa. Silakan duduk. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini adalah pertemuan pertama lagi setelah hari Minggu kemarin anak dapat istirahat ya. Baik semua? Baik. Ada pertanyaan dulu tentang materi yang kemarin? Tidak ada? Berarti semuanya sudah dipahami ya. Kemarin baru saja kita selesai melakukan penilaian harian ya, dan Bapak nilai sudah bagus-bagus semua nilainya. Nah, hari ini kita akan menuju ke materi baru. Apa itu? Ya, sebelum kita ke pelajaran, Bapak mau tanya dulu. Absen dulu ya. Bentar, Pak. Mana absen Bapak? Ada yang tak hadir hari ini? Biar cepat ya. Nihil? Siapa nama? Nara. Kenapa nak? Absen berapa dia? 20. Sakit ya? Oke, seperti biasa karena ada temannya sakit, mari kita doakan semoga temannya cepat segera sembuh dan segera bisa mengikuti pelajaran bersama dengan kita lagi. Mari berdoa anak, berdoa agar temannya cepat sembuh ya. Doa dimulai. Selesai, terima kasih. Ya. Gimana perasaannya sekarang kamu belajar matematika lagi? Senang ya. Apa yang akan kita pelajari pasti apa yang kita pelajari hari ini yang pasti akan seru ya. Oke, tanpa berlama lagi, apa akan tayangkan PowerPoint ya. Apa sih mata pelajaran matematika hari ini? Ya. Mungkin sudah ada yang membaca di rumah ya, karena Bapak sudah berikan apa namanya? Bahan ajar ya, sudah dibaca ya? Sudah dibaca, berarti anak-anak sudah tahu dong apa yang Bapak akan ajarkan. Apa? Apa? Bagus. Oke anak-anak, ini yang akan kita pelajari ya. Seperti biasa, sebelum kita menuju materi inti, materi apa yang akan kita pelajari, Bapak akan berikan apa namanya? Pretest. Untuk apa pretestnya? Untuk mengetahui. Iya, betul sekali. Nah, hari ini akan tetap Bapak lakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal anak-anak terkait tentang materi bentuk aljabar. Apa itu? Silahkan, siapkan perangkatnya anak-anak. Sudah? Siapkan perangkatnya. Karena linknya sudah Bapak kirim ya. Bentar ya, karena ini jaringannya terus ya. Bentar. Bapak cairkan dulu. Ya, sambil Bapak menyambungkan, silakan masuk dulu ya. Silakan buka kuisisnya. Sudah ada yang masuk? Ya. Ada yang belum? Ya, silakan. Jangan dimulai dulu, kita sama-sama. Ya. Menunggu. Oke. Ada yang belum? Sekali lagi padanya? Ya, masih ya. Oke. Belum? Ya, enggak apa-apa. Berusaha dulu, ya. Pak tunggu lagi 1 menit ya. Mungkin
Sudah sini nak? Oke. Kalau sudah, Pak lihat ini padahal menghadapi Gus kok senyum semua ya, senang ya. Pengen tahu ya, penasaran pengetahuan anak-anak gimana sih terkait tentang materi ini. Kalau terkait bilangan bulat kemarin sudah bagus ya. Senang nggak hasilnya bilangannya bagus? Maka dari itu hari ini tetap semangat belajarnya ya. Apapun yang lakukan nanti semangat. Ya, oke kita mulai saja. Sebentar, mobilnya Bapak tampilkan sekarang ya, karena ini masih aktif jadi Bapak untuk dulu. Udah ada kodenya? Udah ya? Coba Bapak mulai ya. Ya. Kerjakan sendiri ya. Awal-awalnya. Nah ini kita akan pelajari ya. Gak apa-apa. Ingat isi waktunya ya, jangan terlalu berpikir terlalu lama. Kalau nggak bisa ya lain dulu ya. Gini gimana? Gimana perasaannya setelah menjawab tes? Senang. Oh ini ada alat. Bentar lah ya. Sudah semua nak? Ada belum? Baik, kalau sudah semua Pak akhiri ya. Kita akan review sedikit tentang hasil dari pretest ini ya. Inilah hasil dari pretest anak. Ternyata yang peringkat pertama itu siapa? Ranisa Amandari
dari 6 soal 4 soal dia benar. Berarti pengetahuannya terkait bentuk aljabar ini cukup baik ya. Nanti setelah ikut belajar ini lagi tambah baik lagi. Dan bagi anak-anak yang masih nilainya di bawah dan menjawab soal banyak salahnya, nggak masalah. Nanti dengan kita belajar hari ini akan mendapatkan pengetahuan yang lebih terkait tentang bentuk aljabar. Nanti kita tes lagi di akhir pembelajaran. Dengan apa anak? Ya, makanya hari ini ikuti pelajaran dengan baik. Ya, kita review sedikit. Nah, yang paling banyak salah itu adalah soal nomor 5, 3, dan 6 ya. Nanti kita lihat terkait apa itu ya. Oke, untuk kuis Bapak cukupkan sampai di sini untuk pretestnya ya. Kita akan lanjut ke berikutnya. Sekarang letakkan dulu perangkatnya ya. Fokus lagi ke depan. Ya. Sekarang kita mulai lagi. Nah, kuis sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ada gambar apa itu anak? Gambar seorang anak. Di sana ada bangunan apa namanya? Bangun apa? Persegi. Sana ada penjelasan. Untuk membuat 2 buah persegi kita butuh 7 lidi. Ya, berarti lidinya yang dihitung ya. Sekarang pertanyaannya adalah, perhatikan. Nah, di sana ada berapa persegi? Berapa? Jelas ya, ada 4 persegi. Persegi dapat dibentuk dengan menghubungkan lidi yang panjangnya sama secara berdampingan seperti di gambar. Sekarang, jika pada gambar berapa banyak lidi yang diperlukan untuk membentuk 4 persegi? Berapa? 13. Karena bisa hitung sendiri kan? Nah, gampang. Oke. Sekarang, kalau 10 lidi, nah mulai berpikir kan? Ya, mulai berpikir. Anak-anak mulai termotivasi berapa? Untuk menghitung banyaknya lidi ini, anak-anak pasti berpikir harus membuat kotaknya dulu, membuat perseginya dulu, ya kan? Setelah itu diapakan? Baru dihitung banyak sisinya. Banyak sisinya itu menyatakan banyak lidinya. Udah. Kalau anak-anak sudah mengetahui bentuk aljabar, anak-anak tinggal apa? Kalau 4 lidi sudah tahu tadi berapa? Kalau 4 persegi berapa lidinya? Anak cari kalau 3 persegi berapa lidinya? 1 persegi berapa lidinya? 2 persegi berapa banyak lidinya? Kalau anak sudah tahu itu, anak-anak analisis nanti polanya. Dan dengan anak mengetahui analisis polanya, anak-anak bisa membentuk yang namanya bentuk aljabar. Jadi, untuk menghitung 10 persegi, tidak perlu anak-anak harus menggambar dulu atau mengkonstruksi dulu dengan lidi. Ya, hari ini akan kita pelajari ini. Bisa? Semangat? Baik, untuk mengetes semangatnya. Sperma? Sperma. Ya, bagus sekali. Oke, kita lanjut ya. Bagus sekali nak. Nah, seperti yang Pak bilang, dapatkah anak-anak menyatakan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi? Kalau anak-anak sudah tahu banyak lidi yang diperlukan untuk membuat 1 persegi berapa, 2 persegi berapa, 3 persegi berapa, kalau A persegi pasti akan anak-anak bisa dapatkan bentuk aljabar. Nanti dengan bantuan NKPD, dengan anak-anak menyelidiki, dengan anak-anak memanipulatif benda lidi, nanti anak-anak
Pak Yakin akan bisa pada menemukan kesimpulan itu. Ya, kita lanjut dulu. Nah, untuk memotivasi anak-anak ya, memotivasi anak-anak terkait tentang pembelajaran apa sih kegunaan dari bentuk aljabar ini, adakah kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan, simak video berikut. Maaf, wajah bapak seperti itu ya, masih jenggotan tapi sekarang sudah hilang. Mana ganteng ini sama ini? Yang bilang ganteng tambah nilai bercanda. Ya, gas gini kan anak. Ya, kita mulai. Berjumpa kembali dengan Bapak IPT Bintang Purna. Hari ini Bapak akan Saksikan ya. tentang kalender. Ada apa dengan kalender? Kalender memiliki fakta yang unik. Anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi dengan kalender, apalagi melihat tentang yang merah-merah. Bapak yang lihat videonya. Ya, tahu Bapak ganteng tapi videonya lebih ganteng ya. Videonya yang Apa itu? Yang pertama, jumlah setiap 3 bilangan terurut yang tersusun secara vertikal sama dengan 3 kali bilangan yang di tengah, seperti yang ada pada tabel berikut. Untuk menyelidiki apakah fakta pertama itu benar, mari kita analisis yang mana. Bilangan yang dapat dikali merah adalah bilangan 3 berurutan secara vertikal. Jumlah dari ketiga bilangan itu berapa, anak-anak? Ya, betul sekali. Jumlahnya adalah 27. Bilangan yang diterima berapa, anak-anak? Ya, betul sekali. 9. Jika dikalikan 3 berapa, anak-anak? Ya, betul sekali, anak-anak. 27. Jadi, fakta yang pertama terkait tentang jumlah setiap 3 bilangan vertikal terurut secara vertikal sama dengan 3 kali jumlah bilangan tengah, yaitu 27. Jadi fakta itu benar, anak-anak. Untuk membuktikan fakta itu benar, anak-anak harus membuktikannya dengan cara bentuk aljabar. Bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai akhir ya, anak-anak. Jika kita perhatikan 3 bilangan yang tersusun secara vertikal, bilangan yang di tengah kita pakai sebagai acuan, maka selalu bilangan di bawahnya 7 kurangnya dari bilangan yang di tengah, dan bilangan yang di atasnya selalu 7 lebihnya dari bilangan yang di tengah. Jadi jika kita jumlahkan 3 bilangan vertikal tersebut, negatif 7 dan positif 7 akan saling mengkhianatkan karena hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 3 kali bilangan yang di tengah. Setelah kita melakukan analisis, langkah berikutnya adalah kita membuktikan dengan merubah analisis tadi ke dalam bentuk aljabar. Jika kita misalkan bilangan yang di tengah adalah sebagai A, maka bilangan yang di atasnya akan menjadi A kurang 7, dan bilangan yang di bawahnya menjadi A plus 7. Jika kita jumlahkan ketiga bilangan tersebut atau ketiga bentuk aljabar tersebut, akan menjadi A tambah A tambah 7 tambah A kurang 7. Hasilnya adalah 3A. Nah, terbukti kan anak-anak bahwa jumlah setiap 3 bilangan berurutan yang disusun secara vertikal
sama dengan 3 kali bilangan yang di tengah, seperti yang ada di sini. Nah, terkait tentang bilangan yang ada pada kalender masih banyak fakta yang lainnya. Inilah yang akan kita bahas di KKBD nanti anak-anaknya. Semangat! Nah, selain yang Bapak sampaikan tadi, ini adalah bentuk ajaban bilangan kalender yang lain. Ya, nanti silahkan anak-anak sini. Apakah fakta yang lain juga berlaku pada bentuk kalender ini? Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi udah Bapak sampaikan terkait dengan apa? Kegunaan dari bentuk ajaban ya. Selain yang Bapak sampaikan nanti, ada juga di EKPD nanti. Dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan bentuk ajaban untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, matematika itu sangat penting anak-anak. Sekarang perhatikan anak-anak, kita ke tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran berbasis masalah. Artinya nanti dalam belajar Bapak akan memberikan suatu masalah kepada anak-anak yang berkaitan dengan materi. Ya, masalah yang akan berkaitan dengan materi melalui sintak dari anak-anak penyelidikan, terus presentasi. Anak-anak nanti bisa menyimpulkan apa sih terkait tentang bentuk ajaban itu, apa unsur-unsur bentuk ajaban, bagaimana cara merubah suatu masalah dalam kehidupan sehari ke dalam bentuk ajaban. Ada yang bisa menyampaikan tujuannya? Ya, silakan. Mengidentifikasi unsur-unsur ajaban, menyusun Ya. pernyataan tentang hubungan antar bilangan dengan kalimat matematika dengan Ya. menggunakan huruf atau variabel. Ya. Menyajikan masalah realistik ke dalam bentuk ajaban dengan benar. Ya, inilah tujuannya yang sudah disampaikan oleh temannya. Kurang. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran hari ini, goal kita nanti belajar adalah anak-anak dapat yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur ajaban. Yang kedua menyusun pernyataan tentang hubungan antara bilangan dengan kalimat matematika. Kemudian yang terakhir menyajikan masalah realistik ke dalam bentuk ajaban dengan benar. Karena ini penting anak-anak, tujuannya nanti karena materi berikutnya berhubungan dengan ini. Kalau ini anak-anak kurang paham, nanti ke depannya akan sulit. Kalau ini anak paham, Pak yakin akan lulus ke depan. Ya, jadi ikuti pembelajaran ini dengan baik. Bisa? Oke, nanti Bapak akan lihat pada saat anak-anak kerja kelompok. Ya, kita lanjut anak-anak. Setelah tujuan pembelajaran, ada teknik penilaian. Agar anak-anak tahu juga bahwa teknik penilaian yang akan Bapak terapkan di kelas ini adalah yang pertama tadi pretest. Ya, untuk mengetahui apa? Kemampuan tawaran anak. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya penugasan melalui LKPD. Nanti anak-anak bekerja menyelesaikan suatu permasalahan yang dari LKPD. Bapak harapkan nanti bekerja dengan baik, karena di sanalah anak-anak dapat berdiskusi, berkolaborasi, melakukan penyelidikan dan sebagainya. Di sana pengalaman anak-anak sangat penting. Jika anak-anak nanti dalam kerja kelompok dia nanti akan mendapatkan pengetahuan yang kurang. Ya, jadi di sanalah kesempatan anak-anak berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, jangan satu orang saja nanti yang mendominasi. Paham? Jika anak-anak nanti dalam berkelompok ingin membagi tugas, silakan. Tapi setelah selesai masing-masing tugasnya, kita kumpulkan, anak-anak berkumpul lagi, ceritakan sama temannya supaya temannya ngerti. Supaya tidak kamu aja yang ngerti. Ya, biar anggota kelompok yang lain juga paham. Jika ditanya oleh gurunya, kelompok yang lain juga bisa menjelaskan. Tidak tergantung sama yang menjawab soal tersebut. Paham?
Silakan di manajemen dengan baik. Bapak percayakan pada anak-anak ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Bapak akan bantu dengan pertanyaan matematik, tapi anak-anaknya yang akan menyelesaikan nanti. Jelas? Oke, yang ketiga, setelah penugasan, Bapak akan berikan post-test. Ya, post-test itu Bapak ingin tahu setelah anak-anak belajar, meningkat enggak pengetahuan anak-anak. Dari pengetahuan awal anak-anak enggak tahu misalnya, meningkat enggak? Atau sebaliknya, dari anak-anak misalnya bagus pengetahuan awalnya, setelah belajar kok menurun. Apa sih penyebabnya? Nah, Bapak ingin tahu. Oh, mungkin karena A, karena B, karena C. Ya, jadi ikutilah tes ini dengan baik. Ya, nggak masalah, nggak usah takut. Oke? Nah, yang terakhir nanti ada penilaian harian seperti kemarin. Ya, di bilangan bulat kan ada pretest, post-test. Terakhir, setelah selesai materinya, kita adakan evaluasi melalui penilaian harian atau penilaian semakin. Paham nggak? Oke, kita lanjut ya. Nah, karena tujuan pembelajaran sudah Pak sampaikan, memotivasi anak-anak juga sudah, terus teknik penilaian sudah Pak sampaikan. Nanti di saat kerja kelompok juga Bapak nilai sikapnya, terkait tentang keterampilan anak-anak mengerjakan soal dan sebagainya Pak nilai nanti. Jadi jangan khawatir, ya bekerjalah dengan baik nanti. Sekarang silahkan sesuai petunjuk ini anak-anak duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ya, kalau perlu dibalik, bangkunya balik. Apa? Ya, silakan. Ya. Apa ada tangannya ya? Sudah duduk, saya kelompoknya masing-masing. Sudah ya. Kalau sudah, anak-anak, perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan, ambil KPD-nya. Dan Bapak juga siapkan media manipulatif paling ya untuk membantu anak-anak nanti mengkonstruksi. Ya, lebih gampang lah. Silakan. Silakan dulu. Kalau kurang bilang sama Bapak ya. Ambil satu kelompok satu. Ya. Silakan yang sudah duduk. Kurang ya? Sudah. Ini Bapak. Ya. Kalau kurang kita nanti. Kamu udah dapat? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang sebelum anak-anak mengerjakan LKPD-nya, lihat ke depan dulu anak-anak. Bapak ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Nah, perhatikan gambar di depan, di bawah ini. Sudah? Nah, tadi kan sudah muncul juga gambar ini. Ini gambar apa, anak? Berapa persegi? Berapa? Nah, kalau Pak tanya banyak lidinya berapa?
Banyak lidi penyusunnya berapa? 3? Benar, kita cek. Ingat anak-anak, nanti kalau menyelesaikan suatu soal tetap dikoreksi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya. Nah, sekarang Pak apa namanya, perlihatkan. Nah, kita menggunakan kalimat matematika berikut untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 4 persegi berdampingan. Jelaskan idenya. Anak-anak kan kemarin sudah mempelajari apa? Bilangan bulat ya. Sudah tahu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau ini hasilnya berapa? Sama nggak dengan yang kita hitung tadi dengan menghitung manual? Apa yang dikerjakan dulu? Perkalian. 4 kali 3? 12 tambah 1? 13. Ini lebih efisien kan? Jika nanti banyak persegi yang diminta lebih banyak. Nggak usah hanya menggambar dulu. Kalau misalnya 100, kalau anak sudah mendapatkan bentuk jawabannya jadi lebih gampang. Kalau belum tahu bentuk jawabannya, anak-anak harus membuat gambarnya sebanyak 100 kan? Baru dihitung. Ya, kurang efisien dan lama. Jadi, jika anak-anak sudah tahu nanti bentuk jawabannya, lebih gampang nanti. Nah, pertanyaannya, bilangan-bilangan 1, 3, 4 menyajikan apa dia? Kok bisa seperti ini? Nah, inilah yang anak-anak lakukan nanti saat kerja kelompok. Selidiki. Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana cara menyelidikinya? Mulai dari 1 persegi. 1 persegi berapa sih banyaknya? Lidi yang membentuknya. 2 persegi berapa sih banyak lidinya? 3 persegi berapa sih banyak lidinya? 4 persegi berapa banyak lidinya? Nah, kalau sudah, pikirkan. Berpikir kritis sedikit, kok bisa seperti ini ya? Cari hubungan-hubungannya antara 1, 2, 3, dan 4. Ya, berpikir kritis sedikit. Agar anak-anak lebih mendapatkan banyak pemahaman, silahkan gunakan bahan ajar yang Bapak berikan, atau baca buku paketnya, atau berliterasi di media sosial. Boleh? Silahkan, anak kan sudah Pak kasih bawa HP. Ya, paham? Sekarang yang kedua. Nah, masih gambar yang tadi. Nah, tadi hitam, sekarang gede. Gede menyajikan kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi sebagai berikut. Kalau tadi hitam di mana? Masih ingat? 1 tambah 4 kali 3. Kalau si gede 4 tambah 4 kurang 1 kali 3. Mau nggak hasilnya 13 kalau gini? Kalau gini bentuknya yang mana dikerjakan dahulu? Nah, dalam kurung 4 kurang 3 berapa? 4 kurang 3? 3 kali 3, 4 kurang 1, sorry Bapak salah. Ya, berarti fokus anak-anak ya, Bapak yang kurang fokus ya. Kalau kurang fokus harus apa? Minum air. Pintar sekali. Ya, 4 kurang 1 berapa? 3 kali 3? Tambah berapa? 4. Mau 13? Mau. Pintar gede ya. Bagaimana dengan anak-anak? Bisa nggak menemukan cara yang lain? Nanti ya saat presentasi sampaikan. Selidiki dulu. Setelah selidiki, cek kembali benar nggak kalau bentuk ini dipakai 1 apa namanya? 1 persegi mau nggak? Kalau 2 persegi mau nggak? Kalau 3 persegi mau nggak? Jangan hanya 1 saja. Harus bisa menyeluruh secara umum. Paham? Oke. Kalau paham, sekarang waktunya apa? Ya, waktunya berdiskusi.
Kerjakan LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan tangan. Ya, Bapak akan ke teleponnya untuk memfasilitasi anak-anak agar bisa menyelesaikannya. Ya, ingat manfaatkan semua sumber belajar yang ada, anak-anak ya. Kalau sudah mentok tak bisa, baru tanyakan. Ya, silakan gunakan lidinya yang Bapak berikan. Konstruksi dulu ya. Silakan konstruksi nak. Ya, satu lidi dulu berapa? Silakan. Buat kotak dulu. Pokoknya buat kotak dulu. Yang lain-lain ini. Kenapa nak? Ya, yang ini kan isi nama kelompoknya. Yang ini tidak arahannya. Nah, yang pertama, kalau persegi dapat ditentukan dengan yang pertama apa? Berapa banyak lidi yang diperlukan untuk 4 persegi sekarang? Kan dapat lidi tadi. Nah, konstruksi kalau 4 persegi berapa banyak lidinya? Kalau 10 bisa nggak? Kurang kan? Nah, kalau kurang gimana solusinya? Ya, cara ini tadi. Ya, nah cari dulu 1 persegi berapa, 2 persegi berapa, 3 persegi berapa. Setelah itu apa? Cari keterkaitannya sehingga ketemu nanti seperti ini. Ya, ya lanjut Pak. Boleh kerjakan di sana, boleh di sini ya. Ya. Silakan waktunya 35-40 menit ya. Nah, manfaatkan waktunya. Boleh anak-anak bagi tugas sama temannya ya. Tapi nanti sudah selesai, Pak ingatkan lagi komunikasikan sama temannya. Ini gimana caranya ya. Ya, kenapa nih? Boleh. Boleh, ya silakan. Ya, silakan.
4. 4. Kalau 5? 5, 6 suksi. Kalau 5, tambah lagi berapa dia? 3. Nah, kalau 6? Tambah lagi berapa? Nah, kalau 7? Tambah. Jadi, nah, bisa jalankan? Ya. Ya, ini. Ya, Pak. Udah sampai aktivitas berapa? 1 ya, nggak apa-apa. Saya lanjut. Ya. Kelompok 1 gimana? Ada masalah? Enggak, masih mau. Gimana asik? Ada senang seperti ini apa? Tapi teknologi. Teknologi, ya, dia Pak, saya. Tapi kalau dengan manipulatif ini membantu nggak? Untuk menyelesaikan menemukan ini. Ya, daripada harus gambarnya, lebih enak taruh ini ya. Berarti kamu saya belajarnya. Kan Bapak sudah kelompokkan sesuai gaya belajar ya. Mari juga kan, belajar. Ya, lanjutkan. Satu semangat ya. Semuanya ya. Ya, semuanya kan sesuai dengan ini ya. Oke. Kelompok 2 sampai di mana? Ya, lanjut. Oke. Ada apa lagi? Terkait penambahan adanya gimana? Bagus nggak? Apanya bagus? Ada? Apa bermanfaat nggak? Nah, oke. Ini yang maksud aktivitasnya. Kayak apa dulu? Kelompok 8 paling terakhir gimana? Sampai mana? Ya, nah maksudnya apa? Bisa lanjut. Geran ya. Geran ini lanang yang situ ya? Lanang ya? Ini geran kan? Iya. Balik bapak lanang semua. Iya isi dia kan? Ayo gimana? Ayo, lama-lama. Oh ya, boleh ya. Apa? Sesukanya ya.
Ya, bukan kita. Ini koefisiennya yang mana koefisien? Iya, koefisien itu yang apa? Yang depan. Iya, aja tadi apa namanya? Lidi paling depan. Boleh. Ke sisi depan. Apa? Ya, bagi tiga. Kalau dia bapaknya itu, nah ingat nanti kalau setelah bagi tugas apa namanya? Ya, kesepakatan. Oke. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan lagi ya, saling tanya ya. Kelompok 4 kan? Siapa sih namanya lupa Pak? Sekretaris Pak Sinta. Ya, Sinta. Oke, lanjut ya. Ini tadi yang paling semangat Pak ya. Aku rapi sekali misalnya bagus lah. Kalau nggak cukup boleh di bukunya ya, jangan dipaksa ya. Senyamannya aja. Mana bahan ajarnya? Narik. Membantu enggak menyelesaikan KPD-nya bahan ajarnya? Wah, kalau di bahan ajarnya kurang informasi ini, silahkan di paketnya ya. Cari bahan ajar sebanyak-banyaknya, seperti literasi itu penting. Ya, silakan buat apa-apa. Kan Bapak perbolehkan buat HP kan sebagai sumber belajar gitu ya. Yang penting anak-anak bawa HP boleh. Yang penting saat bermedia sosial yang positif ya. Jangan hal lain. Ya kayak ini kan dari sumber ajar boleh. Apa? Oh lebih pasti. Mana dia? Ada lebih lagi dia? Dapat? Yakin? Oke. Baik anak-anak, Pak lihat sudah anak-anak tadi bekerja di kelompoknya masing-masing. Pak lihat sudah bagus ya. Gimana? Ada yang masih terkendala? Karena waktunya lagi 3 menit lah. Setelah itu kita akan diskusi kelompok. Ada pertanyaan? Ya. Ada yang bertanya? Nah, oh. Ya. Sekali lagi Pak tanyakan sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah semua, sekarang adalah waktunya mempresentasikan hasil karya atau presentasi kelompok LKPD yang sudah anak buat tadi. Ya, kelompok siapa yang mau mengerjakan LKPD yang ke-1? Ada lagi? Ya, silakan kelompok 8. Silakan maju ke depan. Ya. Silakan, naik ya, nak. Nah. Silakan. Dah. Sebelum dimulai, nanti yang jelas suara saya pelan-pelan ya, biar semua temannya bisa memperhatikan dan mendengarkan apa yang ada. Silakan. Kita menggunakan kalimat matematika berikut untuk menentukan banyaknya biji yang diperlukan untuk membentuk 4 persegi berdampingan. Jelaskan idenya.
pertama, hitung terlebih dahulu lidi paling kiri dan di sebelah kanan terdapat 4 buah kelompok yang terdiri dari 3 buah lidi berbentuk U menghadap ke kiri. Jadi jumlah lidinya adalah 1 ditambah 3 dikali 4. Jadi dengan mencari pola dari lidi kita dapat menghitung banyaknya lidi. 4 adalah jumlah bagian persegi, tapi 1 dan 3 adalah bilangan tetap yang bukan merupakan bagian persegi. Oleh karena itu, bilangan 4 pada cara ini dapat diganti dengan bilangan berapapun, tergantung pada banyaknya persegi. Yang kedua, dengan menggunakan cara kita, bagaimana menyusun kalimat matematika untuk menghitung banyaknya lidi yang diperlukan. Lidi yang diperlukan untuk membentuk 5 persegi atau 6 persegi, dan bahkan bagaimana dengan 10 persegi. Dengan 5 buah persegi sama dengan 1 ditambah 3 dikali 5, sama dengan 6 buah persegi sama dengan 1 ditambah 3 dikali 6, dan 10 buah persegi sama dengan 1 ditambah 3 dikali 10. Gede akan menyajikan kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 4 persegi. Jelaskan gagasannya. Kotak 1 terdiri atas 4 buah lidi sebagai penyusunnya, yang bagian ini masih tersisa 3 buah lidi. Ini diperoleh dari 4 kurang 1. Pertama-tama, sebanyak 4 buah lidi yang ada pada persegi di sebelah kiri, dan karena di sebelah kanan ada 3 buah lidi yang membentuk kotak dengan 4 kurang 1. Maka jumlah lidi yang dicari dengan menggunakan cara 4 tambah 3 kali 4 kurang 1. Gunakan cara yang berbeda dengan cerita yang gede. Susunlah kalimat matematika dari cerita di atas, kemudian hitunglah banyaknya lidi yang dibutuhkan. Jelaskan idemu. 4 buah persegi sama dengan 5 ditambah 4 dikali 2. 5 buah persegi sama dengan 6 ditambah 5 dikali 2. 6 buah persegi sama dengan 3 ditambah 6 dikali 2. 4 buah persegi sama dengan 4 dikali 4 dikurang 3. 5 buah persegi sama dengan 4 dikali 5 dikurang 4. 6 buah persegi sama dengan 4 dikali 6 dikurang 5. Dengan menggunakan cara bicara gede, dapatkah kamu menyatakan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 4 persegi? Kalimat matematika menjadi 1 ditambah 3 dikali banyak persegi, karena banyak persegi adalah apa? Maka banyaknya lidi dapat dinyatakan dengan 1. Ada yang berbeda? Ya, kelompok berapa? Ya, silakan. Ya, perkenalkan diri dulu, nah. Perkenalkan, nama saya Karin Suparat Nyanyi, absen 18 dari kelompok 4. Menurut kita penyelesaian 1 dalam bilangan 1, 3 dan 4 menyajikan 1 lidi paling depan, 4 banyak persegi, 3 banyak lidi dalam 1 persegi berbentuk U, 1 adalah konstanta, 4 adalah variabel, 3 adalah koefisien. Terima kasih atas masukannya. Intinya, ilustrasi dari saya dan kelompok kami tidak jauh berbeda dari masukan dari kelompok 4. Ada yang lain lagi? Ada. Di mana jawaban teman dari kelompok 1? Kelompok 8, sorry. Satunya sana ya. Terima kasih koreksinya. Bagaimana? Ada yang lain? Sudah disampaikan tadi oleh kelompok 4. Tadi menurut kelompok 4 ada yang berbeda, tapi sudah ditanggapi. Angka hampir sama. Ya, tidak masalah. Penyajiannya yang berbeda, tapi intinya sama, tidak masalah. Ada yang lain lagi? Selain yang tadi, nah ada, berarti semua sudah paham kayak kita 1? Baik, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan selamat Sandi. Sandi. Terima kasih. Silakan anak-anak. Berikutnya terkait tentang aktivitas 2. Siapa? Aktivitas 2. Ya, silakan kelompok 2 ya. Silakan. Yang sudah perhatikan nanti presentasi dari kelompok 2. Ya, siapa tahu nanti ada yang berbeda penyajiannya, sampaikan. Tidak apa-apa.
Kita berdiskusi di sini ya. Mohon anak yang lain perhatikan. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Kelompok 2 dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dikomar Sari Putri Renata, absen 25. Saya kebetulan nama Sari, absen 19. Saya Pandemana ini Sendriana Sasmita, absen 31. Saya Ibu Martin Jagara Wimawa, absen 9. Saya Ibu Ida Krisna Wijaya, absen 10, akan mempresentasikan aktivitas di bawah. Ilustrasi 1. Pade pemaparan baru dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Dengan asumsi banyaknya jeruk pada setiap keranjang adalah sama. Bagaimana menentukan banyak jeruk baru bakal berubah? Misalnya, jeruk yang ada di dalam keranjang X, karena ada 5 keranjang, maka 5X, dan laka-laka yang telah kalian kerjakan, tentunya kalian dapat membentuk aljabar yang sesuai, yaitu 4X ditambah 6. Dari laka-laka yang telah kalian kerjakan, tentunya kalian telah mendapatkan bentuk aljabar yang sesuai, yaitu 4X tambah 6. Ya, lanjutkan. Ilustrasi 2. Setelah belajar matematika berakhir, Putu dan Sade diminta tolong oleh gurunya untuk membeli buku pensil dan menghapus di pembelajaran sekolah. Diberikan kepada anak-anak kelas G. Untuk membeli 2 Paskan sedikit ya. satu pek pensil Ya. dan 5 penghapus. Sedangkan Sade membeli 2 pek tulis, 2 pek pensil dan 3 penghapus. Sedangkan bentuk aljabar dari tulis, pensil dan penghapus yang dikeluarkan adalah sama. Barang yang diberi bentuk aljabar 2x plus a plus 5 pada x 2x plus 2a plus 3. Berdasarkan ilustrasi 2 di atas, maka kalian akan mendapatkan beberapa bentuk aljabar. Selanjutnya, mari mempelajari bentuk aljabar, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Contoh soal bentuk aljabar. 3x min 4 koefisien dari ini adalah 3. Perhatikan kelompok yang lain ya. Ini penting ya. Konstanta negatif 4. Kedua, G min 5 plus 6, koefisien 1, variabel G, konstantanya min 5 dan plus 6. 3, 7 min 3Z, koefisiennya 3, variabel Z, konstanta 7. 4, 9 plus 2Z, koefisien 2, variabel Z, konstanta 9. Yang kelima 2x plus 3y min 6, koefisien x sama dengan 2, koefisien y 3, variabel x dan y, konstanta min 6. 12 min r tambah e plus 7s, koefisien r sama dengan 5, koefisien s sama dengan 7, variabel r dan s, konstanta 12. Kelompok lain belum perhatikan ya. Kesimpulannya, Sama koefisien tak? Ya. adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel tersebut juga berubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Bentuk aljabar. Perhatikanlah tabel berikut. Tabel 1. Bentuk aljabar. Nomor 1. 3A. Keterangan 1 suku. Nomor 2. 3A negatif 2B. Keterangan 2 suku. Nomor 3. 5S tambah 3. Keterangan 2 suku. 2x kuadrat negatif x 2 suku. 4x ditambah y negatif 2z 3 suku. 5 ditambah r negatif 3s 3 suku. Tabel 2. Bentuk aljabar. 1. 4W dan 5W termasuk suku sejenis. 4W kuadrat dan 5W termasuk suku tidak sejenis. 5S
dan 5T termasuk suku tidak sejenis. 5 dan 3 termasuk suku sejenis. AB dan 2AB termasuk suku sejenis. Y kuadrat dan 3Y kuadrat termasuk suku sejenis. Suku aljabar. Suku aljabar adalah suku beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah ataupun selisih. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Sekian presentasi kami. Ada yang menanggapi? Gimana kelompok yang lain? Hasil presentasinya ada yang berbeda atau menurut kalian salah ataukah sudah benar? Silakan. Ya, silakan satu kelompok apakah sama atau benar? Silakan. Angkat tangan kelompok mana? Ya, kelompok. Coba kelompoknya siapa tadi? Kelompok 4. Silakan. Gimana? Menurut kelompok 4 gimana? Silakan. Tanggapi nak. Sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai sama dengan hasilnya. Ya, Pak. Ya. Kelompok 1 gimana? Sama? Ada yang berbeda? Menurut kalian benar semua? Sudah paham terkait isi dari tabelnya? Yang mana suku sejenis, yang mana suku tidak sejenis, yang mana disebut suku, paham? Yakin? Oke, kalau seperti itu, tepuk tangan untuk kelompok. Maaf jika ada itu dengan kalimat Santi. Silakan dulu nak, makasih ya. Oke anak-anak, tadi sudah disampaikan terkait tentang aktivitasnya oleh temannya, oleh sekelompoknya. Mbak Rasa sudah baik sekali. Sekarang waktunya kita menyimpulkan apa yang anak-anak pelajari terkait tentang bentuk aljabar, yaitu dalam mengerjakan LKPD tadi, apa yang dapat disimpulkan. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Berdiri nak, sebutkan namanya. Perkenalkan nama saya Wayana Narendra Pratawa. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan ialah aljabar terdiri atas koefisien, Ya, konstanta, suku, ya, dan variabel. ya. Itu aja. Kalau Pak tanya terkait tentang variabel, itu apa variabel? Bisa Variabel jelaskan? ialah huruf yang dapat berubah-ubah. Ya, terus apa? Koefisien? Koefisien ialah angka yang tidak memuat variabel. Koefisiennya. Kalau mau tanda? Angka yang Nggak kebalik nanti. Ya. angka itu ialah angka yang tidak memuat variabel. Ya, Kalau koefisien? koefisien itu adalah angka yang memuat variabel. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Mungkin yang berbeda? Udah bagus sekali tadi. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak yang akan menguatkan kesimpulan yang disampaikan oleh temannya. Kok bagus sekali tadi yang disampaikan temannya ya? Ya, sekarang Pak simpulkan ya. Perhatikan. Ya, perhatikan anak. Perhatikan ke depan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel. Ya, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas dan ditulis dengan huruf kecil. Tadi pada saat diskusi kelompok ada yang bertanya, Pak, hurufnya harus X ya Pak atau harus A ya? Tidak masalah. Hurufnya boleh bebas. Boleh A, boleh B, boleh C. Tadi kelompok 2 bilang sampai Z. Silakan. Tergantung huruf yang
anak minati. Tapi kalau di soal sudah ditentukan, gunakan itu. Paham? Bapak lanjut simpulan yang berikutnya. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Suku aljabar adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Dan yang terakhir, suku sejenis adalah suku yang apa? Yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi paham anak-anak? Baik, sebelum Bapak lanjut ke post test atau merefleksi, sekarang Pak ingin tahu dulu apakah benar anak-anak sudah paham. Perhatikan ke depan ya. Nah, perhatikan ke depan. Bapak akan buatkan salah satu bentuk aljabar ya. Sebentar nak. Nah, perhatikan. Siapa yang bisa? Ini apa? Saya neng. Angkat tangan. Ya, silakan. 3 adalah koefisien. Betul. Tepuk tangan. Ini adalah koefisien. Kalau 5? Ya. Konstanta. Kalau X, ya, silakan. Variabel. Pintar sekali. Udah paham kan ya? Ada belum paham? Sudah paham semua? Sekali lagi. Pak tanya sekarang. Variabelnya apa saja? Ya. Ya. Apa? P dan Y, betul sekali. Koefisien dari Y. Ya. Koefisien dari Y 5, yang lain? Yang lain? Ya. Negatif 5. Udah paham sekarang perbedaannya? Sama tandanya. Ya. Oke, tidak apa. Oke, Bapak sudah paham ya. Lagi sekali. Berapa suku? Ya. 4 suku. Ada yang lain? Ya, belakang. Berapa suku? 3 suku. Apa aja sukunya? 3P, 5Y dan ini jadi 1 dan 6. Udah paham sekarang? Kenapa ini jadi 1? Karena variabelnya sama. Yang disebut suku jenis adalah Y dan Kalau 3P dan 6 suku jenis tak? Ya. Udah paham kan ya? Oke, bagus. Nah, tepuk tangan terus semua. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, ya, Bapak ingin anak-anak melakukan refleksi. Ya, kita akan melakukan refleksi. Dengan apa? Dengan jurnal refleksi yang sudah anak-anak miliki. Ya, kita akan melakukan refleksi sesuai jurnal itu. Silakan anak-anak. Ambil jurnal refleksinya. Silakan. Nah, seperti biasa anak-anak, yang anak-anak perlu refleksi adalah yang pertama, pengalaman yang didapat saat melaksanakan misi detektif ketika mengerjakan LKPD tadi. Kemudian yang kedua, tantangan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, pada bagian mana dari materi bentuk aljabar yang dirasa kurang paham. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini. Kemudian kepada siapa kamu meminta bantuan untuk lebih memahami materi ini. Dan yang berikutnya, apakah kamu senang dengan cara mengajar guru hari ini? Ya, silakan anak-anak merefleksikan hal ini adalah pertanyaan pemantiknya.
Silakan. Ya. Bapak beri waktu 5 menit. Ini pakai. Ya memang satu aja sih. Nomor satu. Hari Selasa. 12. Selasa. Silakan ya. Kasih waktu 10 menit. Apa yang kamu dalam belajar tadi, ada menjaga kepentingannya apa soalnya kita nggak apa-apa juga. Jangan baru temannya bilang A, jangan ikut A ya. Ini sesuaikan dengan yang kamu rasakan, nak ya. Ya, apa yang kamu rasakan selama belajar, karena setiap individu itu beda-beda ya. Nah, Pak sadari itu kan kamu juga, oh saya kurangnya ini, kalau temannya ada kurang ya apa-apa. Nah, perbaiki nanti. Itulah namanya refleksi ya. Nggak apa-apa. Salah satu, salah dua, silahkan sampaikan ke depannya. Apa yang terjadi? Ya. Nah, apa itu? Oh, kalau yang bingung kan muat dulu ya. Ya. Dari ada apa? Salah dari besar dari mana? Sampai hari ya, tak apa. Apa itu? Menemukan satu. Ya. Nggak apa-apa masa malu. Karena nanti bapak dibacanya dia bapak ini tak perlu malu nak. Iya. Nggak apa-apa. Masa. Ya.
Nah, yang mana yang kamu ingin dipilihkan? Ya. Ya. Karena kan sudah minggu lalu menyampaikan versinya ya. Sekarang yang baik ya, biar dapat tahu juga ya. Oke. Karena Pak lihat sudah sebagian yang selesai. Silakan yang mau. Ya, ini dulu siapa namanya? Ya, silakan ke depan. Ya, kenalan. Yang lain perhatikan ya. Siapa tahu nanti anak-anak memiliki keresahan yang sama. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadea Amanah Tampilan Dunia. Ini saya akan membacakan tentang RKPD. Hari tetangga Selasa 13 September 2020. Pengalaman saya berdiskusi dan menjawab soal RKPD bersama dengan teman-teman kelompok. Tantangan yang saya hadapi yaitu menjawab soal RKPD. Juga menemukan koefisien, variabel, dan konstanta dalam soal. Perbaikan saya untuk kedepannya lebih belajar dengan rajin dan sering mengulangi soal. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Oke nak, yang berikutnya. Siapa tadi sininya? Ya, tadi dia tuh Ya, coba sini dulu. Apa? Kalau ada kita maju dari satu sini nanti ya. Silakan. Dipercepat ya. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini saya akan membacakan refleksi saya. Hari atau tanggal Selasa 13 2022. Pengalaman mempelajari bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Tantangan mengerjakan pretest menggunakan RKPD berkelompok. Perbaikan kedepannya adalah saya akan lebih memahami bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Terima kasih. Itu aja, oke? Tepuk tangan, ada apa? Ya. Kita lagi baca sana. Anak perhatikan, bahasa ibu ya, perhatikan ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Jablanya Sari, asal 33. Hari ini saya akan membacakan jurnal detektif matematika. Hari Selasa, tanggal 13 September 2022. Pengalaman yang saya dapat, semakin mengerti ilmu matematika tentang bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, variabel, koefisien, dan konstanta. Tantangan yang saya dapat yaitu menyelesaikan RKPD, melakukan kegiatan presentasi dan kegiatan video kelompok, menjawab pretest dan post-test. Perbaikan kedepannya yaitu lebih memahami bentuk dan unsur aljabar, semakin percaya diri untuk presentasi ke depan, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Oke, semangat. Oke, anak itu beberapa keresahan atau jurnal detektif matematika terkait dengan refleksi belajar hari ini dari 3 orang temanmu. Untuk yang lain Bapak harapkan bersedia untuk menyampaikannya di minggu depan. Ya, untuk sekarang anak-anak silahkan anak-anak kembali ke tempat masing-masing ya. 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 Ini kan dulu. Ini kan dulu. Perhatikan ya. Nanti RKPD-nya dikumpulkan ya. Ya, yang tenang, yang tenang. Papa. Ya, biar nyaman anak-anak. Tuh. Ya, mari belajar. Mari kita
Siap. Dan kalau sudah ada pendekat ke depan, ya silakan masukkan dulu. Belum play. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Semangat. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran seperti biasa, kita lakukan apa? Proses. Ya, Bapak ingin tahu juga setelah kita belajar hari ini, bagaimana hasilnya? Pengetahuan anak-anak setelah tadi mengikuti pembelajaran hari ini, apakah sudah meningkat? Ada perubahan dari sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, siap? Silahkan keluarkan selembar kertas ya. Soalnya Bapak akan tampilkan di sana. Ya. Ya. Soalnya ya. Ya, si nama seperti biasa. Lupa. Ya. Apa? Nah, ada 4 soal ya. Kalau tadi mengerjakan dengan baik, Pak rasa nggak masalah ya. Nggak usah nak, langsung aja ya. Ya boleh. Nah soalnya kan Bapak udah punya ya. Silakan biar nggak ini. Kan. Waktunya 10 menit ya. Sudah, Pak akan lanjutkan ke soal nomor berikutnya ya. Semua bisa dilihat kan? Jelas kan? Ya. Yang nomor 2, tulis dulu bentuk aljabarnya ya. Soalnya kan itu jenis dari bentuk aljabar ya. Biar bisa Bapak lanjutkan ke yang digambar ya. Ya, kerjakan sendiri. Apa? Ya, tes kemampuannya anak-anak. Ya. Tes kemampuannya. Tadi pengetahuan awalnya berapa, sekarang setelah mengikuti post-test berapa hasilnya. Sebagai bahan refleksi anak-anak juga. Oh, ternyata saya di bagian soal ini masih belum paham. Ya.
Yang mana? Nomor 2, 7P kuadrat kurangi 8P kuadrat Q kurangi 11P kuadrat tambah P kuadrat Q tambah 12P Q kuadrat. Ayo kita lanjut ya. Oh, belum ya ya. Oke. Ya. Tambah P kuadrat Q tambah 12P Q kuadrat. Sudah ya? Lanjut ya? Oke. Nah. Ya, sebentar. Pak, foto aja ya. Kirim ke WA ya. Ya. Yang mana? Semuanya. Kan kita sudah belajar tadi ya, kayak soal tiga ya. Kalau tadi persegi, sekarang segitiga. Ayo. Dia segitiganya A segitiga berarti banyak segitiganya kayak yang tadi A persegi. Ya, titik-titik itu ada segitiga nanti. Ya, sama kayak tadi nak. Oke. Kan caranya sama kayak tadi. Cari dulu satu segitiga berapa, dua segitiga berapa. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis, udah silakan dikumpulkan ke depan. Gak apa-apa, ya. Ayo silakan. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Dah, karena waktunya sudah ya. Sini cepat, hitungan 2. Nah, sini jaga jauh. Anak-anak.
Ada semua, ada yang belum? Ya, Bapak nanti Bapak nilai ya. Oh ya, udah jauh kali kamu dari Bapak. Sudah semua? Yang belum? Baik, terima kasih Bapak sudah lihat tadi anak-anak sendiri tadi mengerjakan tesnya ya, post test ya. Salah ini Bapak, nggak sah Bapak. Oke, akan Bapak periksa dulu, pertemuan berikutnya akan Bapak sampaikan hasilnya ya, sebagai bahan anak-anak untuk belajar lebih giat lagi ya. Jangan ini dipikirkan nggak apa-apa ya, apapun hasilnya yang penting anak-anak nanti bisa mengetahui, oh saya pre-testnya sekian, post-testnya sekian, jadi oh saya ada peningkatan, oh saya malah ada penurunan loh, dimana salahnya saya ini, perbaiki cara belajarnya seperti itu ya. Jangan takut, jangan tegang ya, senyum dong. Nah gitu kan ya. Kalau Bapak lihat kamu senyum, Bapak meninggalkan pembelajaran ini kan dengan lega juga. Bapak lihat tegang, Bapak juga ya, nah Bapak ya. Oke, kita sudah di ujung pembelajaran ya, kita sudah lalui banyak hal tadi. Sekarang Pak tanya untuk terakhir kalinya sebelum Bapak tutup, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan apa menjenuhkan? Benar-benar menyenangkan tak? Ya, mudah-mudahan hari ini anak-anak mendapatkan banyak pengalaman ya. Kita berdiskusi sama temannya, nanti hal-hal seperti ini yang akan Bapak lakukan lagi ya. Oke, untuk hari ini cukup. Sebelum Bapak akhiri, mari kita materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk ajaban. Ada baiknya anak-anak pelajari dulu bahan ajar yang Bapak sudah berikan di rumah ya, agar di sekolah lebih memperdalamnya saja. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Dan ingat, nanti Bapak kirimkan link untuk survei pembelajaran hari ini, supaya ada perbaikan dari Bapak, apa yang anak-anak merasa kekurangan, bagaimana Bapak harus lebih mengajar agar bisa Bapak menjadi bahan refleksi diri Bapak sendiri. Kalau tadi kan refleksi anak, sekarang refleksi Pak. Silakan diisi dengan sejujurnya ya. Oke, hari ini kita akhiri dengan silakan doa dulu. Berdiri. Teman-teman Bapak Guru, terima kasih pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan duduk anak. Baik, terima kasih. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Sampai jumpa pertemuan hari Kamis ya.